Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dengan bab yang baru, yaitu bab destilasi. Ini tujuan praktikum kita pada hari ini, yaitu teman-teman diharapkan bisa mengetahui prinsip-prinsip destilasi dan kegunaannya, serta menentukan kadar etanol dalam minuman. Nah, oke. Pertama-tama ya, sebelum kita masuk lebih jauh, kita pahami dulu apa sih itu destilasi. Destilasi itu adalah metode pemisahan. Jadi pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, titik didih itu adalah suhu di mana pada saat suatu zat itu mulai mendidih, namanya titik didih. Ya. Nah, metode ini juga biasa disebut dengan volatilitas. Karena menggunakan prinsip penguapan. Penguapan itu ada hubungannya dengan titik didih. Ya, jadi kemudahan dalam penguapan dari suatu zat itu biasa disebut dengan volatilitas. Oke, ini adalah rangkaian alat untuk proses destilasi. Jadi ini memang sudah satu set, ya. Ada termometernya, kemudian ada labunya, kemudian ada pendinginnya, ya, kondensornya, adaptornya, kemudian labu destilat. Labu destilat itu adalah tempat untuk menampung hasil destilasi, ya. Kalau kita sebutnya destilat, destilat itu adalah hasil dari destilasi atau hasil dari pemisahan bahan kimia. Ya. Nah, kemudian ini untuk yang pertama kita memasukkan zatnya ke dalam labu destilat, kemudian dipanaskan, ya. Campuran ini dididihkan, ya. Nah, zat yang nanti akan mendidih lebih dahulu adalah zat yang akan menguap lebih dahulu adalah zat yang memiliki titik didih yang lebih tinggi, ya. Makanya prinsip destilasi ini berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, jadi siapa yang nanti menguap terlebih dahulu itu yang memiliki titik didihnya lebih tinggi. Nah, jadi proses pemisahannya itu karena ada zat yang titik didihnya lebih tinggi itu menguap lebih dahulu dan berpisah dengan zat yang ada di dalam campuran tersebut. Kemudian uapnya nanti kan ketika dipanaskan, zat yang tadi memiliki titik didih lebih tinggi itu akan menguap, ya, akan menguap, kemudian akan mengalir menuju kondensor. Jadi dia akan naik ke atas, kemudian dia akan membentuk uap di sebelah sini, ya, membentuk embun maksudnya, ya, membentuk embun di sebelah sini karena adanya kondensor atau pendingin, ya. Nah, uap-uap yang tadi sudah naik ke atas dan masuk ke dalam kondensor, kemudian akan menjadi embun di sebelah sini, ya, akan menjadi embun. Itu dikarenakan adanya bagian kondensor yang fungsinya untuk mendinginkan. Jadi yang tadinya bentuknya uap, karena didinginkan, dia berubah menjadi tetesan air. Ya. Nah, di sini ada termometer yang kita gunakan, itu fungsinya untuk mengatur atau memperlihatkan suhu pada saat proses destilasi berlangsung. Nah, ketika uap yang tadi sudah menjadi embun, ya, kemudian akan dialirkan, ya, embunnya itu akan menetes, dialirkan menuju ke adaptor, ya, kemudian menetes ke labu destilat. Jadi nanti dia akan menetes satu persatu, ditampung pada labu destilat. Hasil dari proses destilasi ini disebut destilat. Nah, ini rangkaian alat destilasi, ya. Jadi dimulai dari keran air. Keran air ini fungsinya untuk mengalirkan air pada pendingin tadi atau kondensor di sebelah sini, ya. Fungsinya pendingin itu supaya nanti uap yang tadi panas bisa berubah menjadi tetesan-tetesan air, ya. Maka perlu ada pendinginan. Kemudian ada pipa penghubung di sini atau tadi disebut adaptor,
ya, atau penghubung. Kemudian ada Erlenmeyer di sini. Kemudian ada termometer. Kemudian ada statif dan klem. Ini ya, ini klemnya, ya, dan statifnya. Kemudian labu alas bulat, ini labu alas bulatnya. Kemudian tempat air keluar dari kondensor. Ya, ini. Nih, jadi ini itu adalah kerannya. Ya. Nah, nanti dihubungkan di dalam ember atau langsung ke apa namanya? Atau langsung ke tempat cucian ya. Kalau misalnya di sini airnya masuk, jadi airnya dinyalakan dari keran, kemudian masuk, kemudian nanti dia berputar di sini, keluarnya di sini. Ya, maka air ini ketika dalam proses pendinginan harus selalu dalam keadaan menyala kalau menggunakan keran. Ya, tapi bisa juga menggunakan alat untuk pemompa air yang di dalam ember atau di dalam suatu wadah. Ya, jadi nggak selalu harus pakai keran. Tergantung dari kepemilikan lab masing-masing, apakah biasanya menggunakan keran atau menggunakan pompa, ya, pompa air. Kemudian, tapi pompa airnya jangan teman-teman pikir pompa air yang di rumah mesin air gitu, bukan ya. Jadi ada alat untuk mendorong air supaya tetap mengalir melalui selang-selang atau pipa penghubung ini. Kemudian ada pemanasnya, ya. Ini ada pemanasnya, ini alat pemanas. Kemudian ada kondensornya yang tadi Ibu bicarakan, ya, tempat proses pendinginan dari uap tersebut sehingga yang dari uap berubah menjadi zat cair. Faktor-faktor yang mempengaruhi destilasi itu ada bahan destilasinya, kemudian temperaturnya, volume bahan, dan waktu destilasinya. Untuk batu didih sendiri, kita menggunakan batu didih, itu fungsinya untuk meratakan panas. Ya, sehingga panas di setiap bagian zat itu homogen atau suhunya sama di setiap bagian dari zat cair yang kita panaskan. Ya, kita juga menggunakan batu didih ini untuk menghindari pemanasan yang melewati titik didih dari larutan tersebut. Ya, karakteristik batu didih ini adalah benda kecil, bentuknya tidak rata, berpori, dan biasa dimasukkan ke dalam zat cair yang dipanaskan. Jadi bentuknya seperti batu-batu yang di akuarium, ya. Tapi memang itu namanya batu didih. Batu didih terbuat dari bahan silika, kalsium karbonat, porselen maupun karbon, dan bahan lainnya. Ya, selama bahan itu tidak larut di dalam cairan atau zat cair yang dipanaskan. Karena kalau batunya mudah meleleh, ya jadi dia tidak bisa berfungsi untuk meratakan panas. Karena dia kena panas saja meleleh, gimana dia mau membantu meratakan suhu pada larutan atau zat yang kita panaskan. Kemudian ada banyak jenis destilasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama destilasi sederhana. Ini prinsipnya itu untuk memisahkan dua atau lebih komponen cairan berdasarkan perbedaan titik didih yang jauh berbeda. Ya. Kemudian ada destilasi uap. Destilasi uap ini bisa mendestilasi campuran senyawa yang di bawah titik didih dari setiap senyawa yang bercampur dan memisahkan campuran senyawa yang titik didihnya mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Jadi destilasi uap ini digunakan untuk zat-zat cair yang titik didihnya sangat tinggi di atas 200 derajat Celcius. Kemudian ada destilasi vakum. Prinsipnya memisahkan dua cairan berdasarkan perbedaan titik didih yang berdekatan. Jadi kalau titik didihnya jauh, kita bisa pakai destilasi sederhana. Kalau titik didihnya di atas 200, kita pakai destilasi uap. Kalau titik didihnya tidak berbeda jauh, kita harus pakai destilasi vakum. Karena kalau titik didihnya berdekatan, kita menggunakan destilasi sederhana, nanti dua-duanya ikut menguap. Sehingga nggak bisa dipisahkan karena dua-duanya menguap.
Ya, kemudian ada destilasi bertingkat atau fraksinasi. Nah, ini memisahkan dua komponen yang titik didihnya sangat tinggi, ya, sehingga dengan menurunkan tekanan permukaan lebih rendah dari 1 atmosfer, sehingga titik didihnya menjadi rendah. Ya, jadi dia fungsinya menurunkan titik didih yang sangat tinggi dengan cara menurunkan tekanannya. Kemudian ada destilasi azeotrop, itu untuk memisahkan campuran yang sulit dipisahkan. Jadi azeotrop itu adalah campuran yang sulit dipisahkan. Ya, sehingga salah satu cara untuk memisahkannya itu adalah dengan memecah ikatan dari azeotrop tersebut. Jadi kalau ikatan azeotrop itu kan sangat kuat, ya, harus kita pecah supaya mereka bisa kita pisahkan. Itu salah satu caranya dengan menggunakan tekanan tinggi. Kemudian ada destilasi kering, ini untuk memanaskan material padat untuk mendapatkan uap dan zat cairnya. Ya, biasanya digunakan untuk mengambil cairan bahan bakar dari kayu atau dari batu bata. Jadi dari padat, kalau tadi kan zat cairnya kita panaskan, terus kemudian dia jadi uap, kemudian dia jadi zat cair. Kalau dia dalam destilasi kering, itu dari dia bendanya padat, kita panaskan supaya kita dapat uapnya dan kita dapat zat cairnya. Gitu ya. Jadi masing-masing destilasi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Apakah kita mau memisahkan zatnya yang titik didihnya jauh, titik didihnya dekat, atau titik didihnya terlalu tinggi, ataupun titik didih ataupun zat-zat yang sulit memang dipisahkan. Ya. Nah, kebetulan praktikum kita dalam menggunakan destilasi yang sederhana. Nah, di sini ada kelebihan destilasi sederhana, yaitu dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi. Kemudian produk yang dihasilkan murni. Nah, namun ada kekurangannya juga, yaitu berlaku hanya untuk zat fase cair dan gas. Makanya tadi Ibu sampaikan, ketika kita punya zat tertentu, kita bisa memilih bagaimana cara destilasi yang sesuai. Nah, kalau destilasi sederhana, kita tidak bisa mendapatkan fase zat cair ataupun uap dari zat padat. Ya, kemudian tidak dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang kecil. Tadi kalau titik didihnya kecil, kita pakainya destilasi vakum. Ya, kalau titik didihnya kecil. Kalau mau yang dari padat tadi kita pakainya destilasi kering. Oke, kita masuk ke alat dan bahan. Alat dan bahannya ada piknometer untuk mengukur bobot jenis, kemudian ada termometer untuk mengukur suhu, ada timbangan analitik untuk mengukur massa zat, kemudian ini batu didihnya, kemudian ada satu set alat destilasi, ini tadi ya kondensor, kemudian labu alas bulatnya, kemudian sambungannya, ya, adaptornya, kemudian ada selangnya, dan kemudian gelas ukur. Untuk bahannya sendiri, kita menggunakan minuman beralkohol, kemudian Aquades, dan H2SO4. Prosedur kerja. Ini prosedur kerjanya ada dua, ya, tergantung dari zat yang mau kita uji. Ya, apabila di kemasan tersebut, ya misalnya di kemasan botol minuman keras, misalnya gitu ya, itu tulisannya alkohol, misalnya alkohol 5%, contoh ya, alkohol 5%, oh berarti kita pakai prosedur yang ini. Kalau misalnya tulisannya alkohol 40%, contoh, kita berarti pakai prosedur yang ini. Jadi prosedur ini untuk alkohol yang di bawah 30%, prosedur yang ini untuk alkohol yang di atas, yang kandungannya di atas 40%. Ya, jadi tergantung dari zat yang kita gunakan. Oke, kalau untuk alkohol yang di bawah 30%, maka kita mengukur sampel
sebanyak 25 mili. Jadi minuman yang tadi ada di botol kita ambil sebanyak 25 mili, kemudian kita masukkan ke labu alas bulat. Ya, tadi labu kita masukkan, kemudian kita tambahkan aqua destilasi atau aquades sebanyak 25 mili juga. Jadi zat campurannya atau minuman kerasnya 25, kemudian aquadesnya 25 mili, kemudian cemplungkan batu didihnya. Ya, cemplungkan batu didihnya, kemudian tambahkan beberapa tetes asam sulfat. Nah, kemudian panaskan labu ukurnya, lakukan destilasi hingga mendapat hasil destilat sebanyak 23 mili. Ya, yang ditampung pada labu destilat. Jadi kalau sudah 23 mili, teman-teman sudah bisa menghentikan proses destilasinya. Nah, kemudian 23 mili ini masukkan ke dalam piknometer yang ukurannya 25 mili. Ya, kemudian tambahkan aquades sampai 25 mili, homogenkan, kemudian hitung bobot jenisnya. Ya, berarti bobot jenis piknometer di sini sebelum dimasukkan hasil destilat, teman-teman harus timbang dulu berapa piknometer, massa piknometer kosong, massa piknometer plus aquades, dan nanti terakhir baru masukkan hasil destilat sebanyak 23 mili itu ke dalam piknometer, kemudian addkan aquades sampai 25 mili. Nah, itu ada, kemudian teman-teman timbang, nah itu adalah W2-nya. Ya, jadi W2-nya ini piknometer plus hasil destilatnya. Biasanya kan pikno plus sampel, iya. Sampel di sini adalah hasil destilatnya. Ya, nanti kita bisa hitung bobot jenisnya. Seperti pada pertemuan pertama, menghitung bobot jenis itu W2 dikurang W0 dibagi W1 dikurang W0. Nanti bisa kita dapatkan bobot jenisnya. Itu ya. Oke, kalau alkoholnya di atas 30%, maka teman-teman ambil 25 mili dari botol minuman kerasnya, kemudian masukkan ke dalam labu bulat. Nah, perbedaannya di sini. Kalau pada alkohol di atas 30%, maaf, 30%, teman-teman menambahkan aquadesnya sebanyak 50 mili. Jadi 1:2. Kalau di sini 1:1. Sampelnya 25, aquadesnya 25. Kalau untuk alkohol di atas 30%, maka aquadesnya, sampelnya 1, aquadesnya banding 2, jadi 2 kalinya. Makanya zat campurannya 25, aquades yang ditambahkan 50 kali. Kemudian untuk prosedur berikutnya sama. Masukkan batu didih, teteskan asam sulfat, kemudian panaskan, terus tampung destilatnya. Nah, kalau tadi destilatnya itu kita tampung sebanyak 23 mili ini, ya sebanyak 23 mili, kalau pada alkohol lebih dari 30%, kita menampungnya sebanyak 46 mili. Jadi 2 kalinya. Tadi kan aquadesnya ditambahkannya 2 kalinya. Destilatnya juga. Ya, kalau destilat di bawah 30%, tampungnya hanya 23 mili. Kalau untuk yang alkohol di atas 30%, menampungnya 46 mili. Kemudian masukkan ke dalam piknometer yang ukurannya 50 mili. Ya, kita nggak bisa pakai piknometer yang 25 mili, karena di sini aja hasil destilatnya 46 mili. Maka kita menggunakan piknometer yang ukurannya 50 mili. Kemudian tambahkan aquades sampai dengan 50 mili, kemudian homogenkan dan hitung berapa bobot jenisnya. Oke, selanjutnya ini tadi perhitungan bobot jenis dan kadar alkoholnya. Nah, ini untuk bobot jenisnya sama seperti pertemuan pertama kita.
Jadi bobot jenisnya dihitung dari massa piknometer kosong atau W0, kemudian massa piknometer plus aquades W1, massa piknometer plus sampel atau hasil destilat W2. Ya, nanti dihitung, bisa kita dapatkan bobot jenisnya. Kemudian kadar etanolnya disesuaikan dengan BJ yang didapat dari masing-masing sampel, kemudian melihat tabel pada FI3. Ya, ini Ibu lampirkan di bagian belakang. Nanti teman-teman bisa lihat aja, atau teman-teman mungkin punya FI yang soft file, itu bisa dipakai juga. Ya, jadi penentuan kadar etanol tergantung dari berapa bobot jenis yang kita dapatkan ketika kita melakukan proses destilasi. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ketika praktek destilasi, yaitu teman-teman harus mengkalibrasi wadah penampung destilat. Ya, jadi kalau misalnya wadah penampung destilatnya itu kan ukurannya nggak ada yang 23 mili atau 46 mili. Ya, maka cara untuk mengkalibrasi wadah itu dengan memasukkan air misalnya ya, masukkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 23 mili, berarti sampai sini ya, masukin air. Kemudian kita siapkan juga Erlenmeyer kosong. Air yang tadi sudah dimasukkan sebanyak 23 mili dituangkan ke dalam Erlenmeyer kosong. Ya. Nah, nanti kan Erlenmeyernya berisi air sebanyak 23 mili. Nah, teman-teman kasih tanda di sini. Ya, entah pakai kertas atau label, itu juga boleh. Nanti teman-teman kasih tanda, artinya ketika nanti hasil destilatnya sampai pada batas tanda, berarti itu sudah mendapatkan destilat sebanyak 23 mili. Ya. Nah, kemudian teman-teman juga harus memastikan alat yang dipasang itu sudah rapat, karena kalau tidak rapat bisa menimbulkan kebocoran. Kalau nanti bocor, berarti nanti hasil tampungnya itu akan berkurang. Ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Seorang mahasiswa sedang melakukan percobaan dengan menganalisis kandungan alkohol dalam tape ketan yang sudah didiamkan selama 2 hari. Setelah dilakukan penimbangan, ternyata berat piknometer yang berisi destilat. Hati-hati ya teman-teman ya. Piknometer kalau WO itu kosong, W1 itu air atau aquades, W2 itu sampel. Maka ketika dia bilang berisi destilat, berarti dia berisi sampel. Berarti W2-nya yang 38,3731 gram. Ya. Sedangkan sebelumnya diperoleh data piknometer kosong dan berisi air berturut-turut. Berarti kosong dulu baru air. Berarti kosongnya dulu, berarti kosongnya yang ini 4,0211, kemudian yang berisi air adalah 39,0313 gram ya. Gram. Nah, yang pertama tadi Ibu bilang kita menghitung BJ-nya dulu setelah kita tahu. Ya, kita hitung BJ sama dengan W2 dikurang W0 dibagi W1 dikurang W0. Nanti kita dapatkan nilai bobot jenis dari hasil destilatnya. Seperti ini. Ya, itu dia. Ya, tadi sudah Ibu hitung ya, tadi BJ-nya W2 kurang W0 per W1 kurang W0. Maka ketika angka-angkanya dimasukkan,
kita dapatkan bahwa nilai dari bobot jenisnya adalah 0,9812. Tadi Ibu sudah informasikan bahwa perhitungan kadar etanol, kita balik dulu ya biar jelas. Perhitungan kadar etanol itu berdasarkan nilai bobot jenisnya. Ya, jadi ketika yang pertama kita cari bobot jenisnya tadi sudah, kemudian kita mau cari berapa kadar alkohol etanolnya. Ya, ini disesuaikan dengan BJ yang didapat masing-masing perhitungan. Maka kita harus menyesuaikan dulu. Tadi kita kan sudah dapat nilai BJ-nya adalah 0,9812 nilai BJ-nya. Ketika kita pergi melihat ke tabel, ya tabelnya seperti ini teman-teman, bentar ya. Nah ini, tabelnya seperti ini. Ini adalah bobot jenisnya, ini persen bobot per bobot, atau ini besar persen volume per volume. Ya, nah tadi kita dapat bahwa nilai BJ-nya itu adalah 0,9812. Kita lihat ya, 0,9812. Nah, ini dia. 9812. Nah, 12 itu kan adanya di sini. 9812. 12 itu kan berarti ada di sini ya. Ya, 12 di sini. Berarti di antara, kan kalau Ibu garis ya teman-teman. Nah, kalau Ibu garis jadinya kayak gini. Berarti ada di antara 11,8 dan 11,0 sama di antara 14,8 dan 13,8. Kita balik dulu ya. Nah, ini. Berarti 9812 tadi yang Ibu kasih garis tengah ya, ada di antara 11,8 dan 11 dan di antara 14,8 dan 13,8. Nah, maka gimana cara nyarinya kalau tengah-tengah seperti itu? Ya, biar nggak bingung, Ibu jelas, Ibu jangan pakai ini. Nah, mulainya dari sini. Nah, ini tadi ya teman-teman ya. Bobot jenis 0,9812 itu ada di antara 0,9810 yang ini dan 9820 yang ini. Ya, teman-teman paham dulu ya. Bobot jenis yang kita dapatkan 0,9812 di sini itu ada di antara bobot jenis 0,810 sama 0,9820. Maka dari itu kan harusnya di sebelah sini itu kosong, ya nggak ada angkanya, karena di antara. Maka untuk mengisi ini 11,8x 11,8 dikurang x, ya kita ibaratkan nanti karena di sini itu lebih kecil daripada 11,8 maka 11,8 kurang X. Jadi kita anggap nilai di sini adalah 11,8 dikurang X. Sedangkan untuk nilai yang sebelah sini, karena dia lebih besarnya 14,8, maka nilainya 14,8 dikurang Y. Ya. Nah, kalau misalnya dia ada di sebelah sini, misal, ya berarti di sebelah sininya adalah 13,4 dikurang X. Nanti di sebelah sininya 16,6 dikurang Y. Jadi untuk tabel yang kuning yang Ibu kuningkan ini, itu isinya tergantung dari bobot jenisnya dan angka di antara merekanya. Jadi nggak ada rumus pastinya, di situ tuh harus angka berapa, nggak ada. Tergantung. Ya. Nah karena kita di sini, ada di sini makanya 11,8 dikurang X, sebelah sininya 14,8 dikurang Y. Oke ya. Nah, kemudian kita cari selisihnya. Untuk kita bisa dapat berapa nilai X, kita cari selisihnya dulu. Selisih yang kita lihat itu adalah selisih dari bobot jenis yang paling atas ke yang tengah, dan yang paling atas ke yang paling bawah. Selisihnya berapa?
Nah, begitu juga yang di sini. Ya, kita lihat selisih dari yang atas ke yang bawah sama yang yang atas ke yang tengah, kemudian yang atas ke yang bawah. Selisihnya berapa? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, nah, selisih antara atas dan tengah itu 0,002. Kalau atas sama bawah itu selisihnya 0,01. Kalau yang di bagian sini, selisih antara atas dan tengah adalah X, karena kan 11,8 dikurang 11,8 min X, maka sisanya kan pasti X. Ya. Kemudian selisih dari atas ke bawah itu adalah 0,8. Ya. Sehingga kita bisa membuat suatu perhitungan berdasarkan perbandingan antara selisih bobot jenis dengan selisih persen kadarnya. Ya. Jadi kita mulai ya. Dari yang atas ke yang tengah itu kan 0,02. Ya. Berarti 0,002 dibagi yang atas, selisih yang atas per yang bawah. Berarti 0,001. Sama dengan, ini juga sama. Atas tengah dulu berarti X. Ya, atas tengah berarti X. Per atas bawah berarti 0,8. Nah, nanti teman-teman tinggal dikali silang. Ya. Nah, kalau nanti teman-teman kali silang, teman-teman akan mendapatkan nilai X-nya adalah sebesar 0,16. Tapi ketika teman-teman dapat nilai X, itu belum berakhir perhitungannya. Karena teman-teman harus ingat, di sini itu nilainya adalah 11,8 min X. Ya. Maka kadar alkoholnya untuk bobot per bobot, kita masukkan nilai X-nya ke persamaan ini. Ya, jadi 11,8 dikurang X, itu adalah 11,8 dikurang X-nya adalah 0,616. Ya, 0,16. Berarti persen bobot per bobotnya adalah 11,64%. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di kemasan minuman beralkoholnya, apakah benar tulisannya itu 11,64% bobot per bobot atau bukan. Gitu. Itu baru yang pertama, teman-teman. Itu persen bobot per bobot. Masih ada persen volume per volume. Ya, masih ada persen volume per volume. Nah, itu baru bobot per bobot. Jadi kalau bobot per bobot, bandingkan yang ini per yang ini dengan yang ini per yang ini. Kalau yang volume per volume, yang ini tetap. Ya, ini Ibu ganti warnanya ya, jadi warna biru aja. Ya, jadi kan tadi atas ke tengah itu selisihnya 0,0002 dibagi atas ke bawah selisihnya adalah 0,001. Sama dengan ini juga atas ke bawah. Atas ke tengah. Berarti Y kan nilainya ya. Berarti selisihnya adalah Y per atas ke bawah. Selisihnya adalah 1. Nanti teman-teman tinggal dikalikan silang. Nah, tinggal dikali silang jadinya seperti ini. Didapatkan bahwa nilai Y-nya adalah sebesar 0,2. Lagi-lagi teman-teman ini belum selesai. Teman-teman harus memasukkan nilai Y sama dengan 0,2 ke persamaan 14,8 dikurang Y, di mana Y-nya adalah 0,2. Nah, berarti kalau sudah dimasukkan, didapatkan bahwa persenannya adalah 14,6% volume per
volume. Teman-teman bisa ngecek apakah kadar yang ada di dalam botol alkoholnya itu 14,6% volume per volume atau 11,64% bobot per bobot atau bukan. Ya, kalau tidak sesuai, teman-teman bisa bahas kira-kira apa yang bisa mengakibatkan hal tersebut bisa tidak sesuai. Itu ya, kadar yang di kemasan dan yang diukur berbeda. Nah, ini tadi contoh-contoh apa namanya tabel itu ya, persen kadar alkohol etanol. Ini ada banyak ya, nanti teman-teman bisa menyesuaikan aja. Nah, kemudian teman-teman di sini ada tugas ya. Tugasnya berupa soal cerita. Jadi pada sebuah minuman beralkohol itu tertera kadarnya 15% volume per volume. Berarti teman-teman harus pakai prosedur yang mana nih? Prosedur yang alkoholnya kurang dari 30% atau alkoholnya yang lebih dari 50%. Ya, kemudian ini ada seorang mahasiswa yang mau menghitung kadar alkoholnya. Ini adalah data praktikumnya. Ya, didapat bahwa W0, W2, W1, W2 itu nilainya sekian. Silakan teman-teman cari bobot jenisnya dari W0, W1, W2 dapat bobot jenis. W1, W2, W0, W1, W2 dapat bobot jenis yang kedua. W0, W1, W2 dapat bobot jenis yang ketiga. Kemudian teman-teman cari bobot jenis rata-ratanya. Kemudian teman-teman tentukan berapa kadar alkoholnya. Ya, kadar alkoholnya bisa dengan cara seperti ini tadi yang sudah Ibu jelaskan. Untuk tabelnya teman-teman bisa lihat dari yang sudah Ibu lampirkan. Kalau memang angkanya kurang jelas, teman-teman bisa lihat di Farmakope Indonesia, baik yang cetak ataupun yang soft copy-nya sama aja, nggak ada masalah. Oke, itu saja mungkin dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.